Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, dan marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pengurus Al-Irsyad yang kami hormati dan para seluruh peserta pelatihan penyembelihan hewan kurban. Sebelum saya jelaskan tentang detailnya bagaimana cara kita menyembelih hewan kurban, perlu saya kenalan dulu. Nama saya Khalid, tinggal saya di Jombang. Aktivitas saya sehari-hari, saya adalah seorang penyuluh. Saya ini termasuk penyuluh swadaya. Saya ini seorang petani. Petani itu ada 3, Bapak-bapak. Yang pertama, petani sawah, orang yang nanam padi, nanam tanaman pangan, itu petani sawah. Yang kedua, petani darat, orang yang ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi, itu namanya petani darat. Yang ketiga, petani air. Petani air itu orang nelayan, orang yang ternak ikan, itu termasuk petani. Petani itu kepanjangannya apa? Petani itu kepanjangannya Penyanggah Tatanan Negara Indonesia. Tanpa petani bubar negara ini. Coba kalau tidak ada makanan gimana? Nah, saya ini seorang petani. Tiap hari saya ternak kambing, dan tiap hari saya, alhamdulillah dengan izin Allah, setiap hari saya mengajari orang beternak kambing. Semenjak tahun 2000 mulailah saya untuk mengajari cara penyembelihan hewan kurban. Karena yang saya ketahui dari dulu sampai sekarang tidak secara syar'i. Baik kesejahteraan hewannya tidak diperhatikan, baik masalah sanitasinya, baik masalah pembagiannya. Oleh karena itu saya meminta kepada Al-Irsyad supaya mengundang sebanyak-banyaknya. Cuma panitia takut nggak peserta kakean, ojo akeh sing diundang. Ya. Di dalam Allah mengatakan di Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah mengatakan kelak nanti setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan. Bulan haram. Apa bulan haram ini? Dzulqa'dah, termasuk sekarang ini. Yang kedua, Dzulhijjah, nanti Idul Adha. Yang ketiga, Muharram. Yang keempat, Rajab. Jadi 4, minha arba'atul hurum, katanya Allah. Di dalam setahun itu ada 4 bulan haram, termasuk bulan ini Idul Adha. Allah mengatakan fala tadzlimu, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Ya, di Al-Quran di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum.
Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita berbuat zalim di bulan-bulan haram itu, termasuk ketika penyembelihan hewan kurban. Mohon maaf kalau di Jombang, di Kediri insya Allah nggak ada Ustaz. Kalau di Jombang itu nyembelih hewan kambing di depan kambing, zalim enggak ini? Nyembelih sapi di depan sapi, zalim enggak? Allah mengatakan fala tadlimu, jangan berbuat zalim. Oleh karena itu Al-Irsyad mengajak kita semuanya untuk berlatih untuk gerakan perubahan. Yang sudah-sudah ya sudah. Kita nggak bahas yang dulu-dulu Pak Nur. Ya. Semuanya se-Indonesia tidak, rata-rata 90% tidak syar'i. Ya, poin pertama, jangan berbuat zalim ketika bulan haram. Yang kedua, Idul Kurban. Kok bisa kurban di masjid-masjid? Mestinya kurban itu di rumah-rumah. Kok anehnya di masjid? Masjid bukan RPH, bukan tempat pemotongan hewan. Siapa yang bawa itu? Yang bawa adalah para sunan dulu, di antaranya Wali Songo dulu, mengajari tentang syar'i itu di masjid. Nah kalau sudah seperti itu namanya kultur, namanya tradisi. Bawa hewan kurban ditaruh di masjid untuk dikorbankan. Alasannya apa? Memang sudah tempatnya di situ dan hanya ada di Indonesia yang seperti ini. Di luar negeri nggak ada. Ustaz Abdul Karim di Arab Saudi ada enggak? Nggak ada. Kurban di masjid nggak ada. Di rumah-rumah. Bahkan di Malaysia jarang sekali di masjid. Nah, karena sudah tradisi kita sebagai takmir masjid, otomatis kita ini walinya atau kita ini wakilnya. Karena takmir, fungsinya takmir adalah sebagai pembantunya jamaah, sebagai penyelenggara. Afdolnya kurban itu yang nyembelih yang kurban. Ya Bapak ya, afdolnya yang nyembelih itu yang kurban. Kalau Ustadz Abdul Karim yang kurban, ya Ustadz Abdul Karim yang nyembelih. Nggak berani Pak. Sering saya mengatakan seperti itu. Ada polisi datang ke rumah saya, Pak, saya mau menyembelih hewan kurban, tolong sampean sembelihkan. Loh, Bapak aja yang nyembelih. Saya tidak berani. Di Al-Quran di surat apa, Ustaz Amar, itu lakukan katanya Nabi Ismail kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kelak engkau akan menjadi orang-orang yang sabar. Mohon maaf, saya tak berdiri. Katanya Nabi Ismail, lakukan ya abaku, ya abadi, kelak kamu akan menjadi orang-orang yang sabar. Takmir masjid, dalam hal ini saya selalu mengadakan pelatihan untuk panitia penyelenggara. Yang pertama yang harus dilakukan takmir masjid, pertama menerima hewan kurban. Ini yang pertama.
yang dilakukan oleh takmir masjid, menerima hewan kurban. Yang kedua, terjadilah akad ketika menerima hewan kurban itu. Kadang-kadang takmir masjid tidak sampai terjadi akad dalam waktu penerimaan hewan kurban ini. Takmir masjid tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang seekor sapi, datang puluhan ekor kambing maupun domba ke masjid. Tidak tahu kurbannya siapa. Ini rata-rata yang terjadi seperti itu. Yang kedua, ya, akad. Terjadilah akad penerimaan. Biasanya orang yang mau kurban itu, maka dia sebelum dia kurban kadang-kadang dia dipeseni sama temannya, nanti kalau kurban saya minta kaki sama kepalanya, ya Ustaz. Nanti kalau kurban saya minta dagingnya, gitu mau betul Mbak? Ya kan? Kalau dibawa ke masjid belum tentu tersampaikan kepada orang yang pesen, saya nanti kalau saya kurban saya minta kepalanya. Si kurban mengatakan begini, iya insya Allah. Allah mengatakan fala taglimu, jangan sampai berbuat dolim di bulan ini. Lah nek lupa janjinya berarti kan dolim, ya kan? Panjenengan ini kan takmir, terjadilah akad. Bagaimana akadnya? Yang pertama, diterima kurbannya, ditulislah kurbannya siapa, bapak siapa. Kemudian takmir menyediakan pisau peralatannya, karena takmir masjid bukan tempat penyembelihan hewan, ya kan? Sediakanlah sarana dan prasarana. Kemudian ditanyai juga akan dibagi menjadi berapa. Mungkin bapak sudah dipeseni sama tetangga atau kerabatnya, karena kita ini takmir, kita ini sebagai tim penyelenggara. Allah mengatakan fakulu minha fa'atimul ba'isal fakir, makanlah sebagian dan sebagian bagikan kepada orang-orang fakir. Apakah sudah seperti itu Bapak-bapak? Sudah seperti itu Bapak? Belum. Makanya panitia tak kongkon ngundang takmir sak kabupaten Kediri, ya, akad. Kemudian setelah terjadi akad, maka kesejahteraan hewan harus diperhatikan. Tempatkan hewan itu yang layak, jangan sampai kepanasan, kena terik matahari, dan jangan sampai dia terganggu oleh hewan yang lain. Mungkin masjidnya kecil, sediakan tempat untuk hewan. Yang ketiga, kesejahteraan hewan. Ya. Yang selanjutnya, sanitasi, kebersihan. Sanitasi dan kebersihan ini jangan sampai daging yang dibagikan itu basi. Kenapa? Karena ada zat pengurai di dalam tempat itu. Biasanya pakai terpal, biasanya pakai plastik, biasanya pakai ember plastik. Itulah yang bikin daging itu basi. Inilah, apakah sempurna seorang korban itu
kita ini seorang panitia, kita ini seorang takmir membantu pelaksanaannya ini, tapi pada dasarnya kenyataannya terjadinya daging yang dibagikan kepada fakir miskin itu basi dalam waktu hitungan 3 jam, 2 jam, ataupun 1 jam. Daging itu tidak layak dikonsumsi. Makanya saya suruh datangkan dinas kesehatan. Itu sebetulnya tugasnya dinas kesehatan. Kalau daging itu ditaruh di terpal dalam waktu 30 menit ataupun 1 jam, daging itu tidak layak dikonsumsi. Apakah sempurna Ustadz kurban kita? Apakah sempurna kita sebagai seorang panitia yang membantu jamaah berkorban? Fakulu minha fa'atimul ba'isal fakir. Kesempurnaan ini yang perlu. Jadi 4 langkah ini harus dilakukan oleh takmir. Yang pertama, penerimaan hewan kurban. Yang kedua, terjadilah akad. Pak, ini nanti dibagi menjadi berapa? Kalau kambingnya kecil, yang punya kambing bilang dibagi menjadi 40. Maka takmir mengatakan jangan 40 Pak, terlalu kecil-kecil bagiannya. Karena membagikan hewan kurban, daging kurban itu yang layak dan yang adil. Kalau anaknya 8 kasih 2 bagian, yang anaknya 2 kasih 1 bagian. Secara syar'inya seperti itu. Ojo enak-enak loh Pak, panitia kurban itu panitia yang sangat berat, membantu para jamaah menuju tempat yang sempurna. Kelak nanti itu sebagai perhitungan, betul nggak Ustaz? Perhitungan nanti ketika di akhirat kelak kita akan dihisab masalah seperti itu. Ya, oleh karena itu saya ini merupakan salah satu jariyah panjenengan semuanya. Semuanya takmir ini, anggota takmir ini sebagai amal jariyahnya. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara merobohkan hewan, bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana cara pembagiannya. Kok nggak bisa bau nanti, itu ada semuanya. Kemudian selanjutnya diantaranya pembacaan doanya. Takmir harus paham. Allahumma taqabbal, kalau saya yang kurban, saya yang menyembelih. Akad di sini takmir mengatakan yang menyembelih bapak ya. Ketika Ustadz Amar datang membawa kambing, takmirnya mengatakan Ustadz Amar, antum yang menyembelih ini. Ini afdolnya seperti itu. Ketika Ustadz Amar mengatakan saya tidak punya pisau, takmir menjawab bahwa kami punya pisau yang tajam. Kami yang akan merobohkan hewannya, kami yang akan megang. Antum tinggal nyembelih saja. Gimana? Ditawari dulu afdolnya. Bukan tukang jagal. Ini kalau sampai tukang jagal yang menyembelih, ini menjauh daripada kesempurnaan. Yang pertama itu, ya. Kemudian takmir menyediakan pisau. Doanya apa? Ya Allah, kabulkan kurbanku dan keluargaku. Kalau orang itu yang menyembelih, Allahumma taqabbal minni wa ahlihi. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab boten saged, wis bahasa Indonesia ya kesuwen. Ya Allah, kabulkan kurbanku dan keluargaku. Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Di mana letak pisaunya? Di bawah jangkun ini. Kalau kambing 1 jari. Apa ini namanya? Jangkun ini 1 jari. Kalau
pas jangkunnya, maka kambingnya akan ngorok. Kalau sapi 2 jari di bawah jangkun ini. Nanti kita praktekkan. Kalau di atasnya maka ngorok. Kalau di bawah jangkunnya ini maka akan pas tulang persendian antara tulang leher dengan tulang kepala. Maka putuslah 2 pembuluh darah yang ada di leher ini. Cepat matinya. Habis disembelih langsung kita gantung. Posisinya kaki di atas, kepala di bawah. Sapi pun juga seperti itu mestinya. Begitu setelah nyembelih, ada pakai tracker langsung ditarik ke atas. Pakai kerean, krek itu. Itu takmir harus menyediakan. Kalau nggak seperti itu ya ala kadarnya. Kemudian kesejahteraan hewan, jangan menyembelih di depan hewan kurban. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kamu itu membunuh 2 kali. Sempurna Ustaz kurbannya? Gak sempurna. Ketika kalau saya di rumah ada orang tua sudah umur 80 tahun, tangannya seperti ini. Yang menyembelih bapak ya, oh iya saya nyembelih, tapi tangannya gemeter. Pak, saya nyembelih pak, tapi bapak itu megang tangan saya. Bapaknya itu yang tangannya gemeter itu megang tangan saya. Saya menyembelih, bapak yang doa. Saya cuma nyembelih Bismillah Allahu Akbar. Dia mengatakan, ya Allah kabulkan kurbanku dan keluargaku. Umurnya sudah 80 tahun lebih, tangannya seperti ini, dia megang tangan saya yang menyembelih. Bagaimana posisinya? Bisa dengan seperti ini, kaki kanan diteguk pada lehernya, bisa seperti ini, diinjak pada lehernya. Cara menyembelihnya seperti itu. Matikan aja. Oleh karena itu kesejahteraan hewan, kemudian sanitasi kebersihan, tempatnya bagaimana? Matikan aja. Kemudian tempatnya bagaimana? Di lantai. Kalau kita nggak punya tempat, atau aluminium, kita pakai panci yang besar. Setelah dipotongi, dikuliti, dimasukkan pada panci aluminium, jangan ember plastik. Biasanya bak tempat nyuci pakaian itu dipakai. Itu ada zat pengurai berbahaya. Pakai panci aluminium, kemudian bawa ke tempat ruangan seperti ini, lantai dibersihkan, barulah dipotong-potong di sini, kemudian dibagi-bagikan. Setelah dibagi-bagi, pakai kantong minimal itu plastik untuk buah. Tempatnya murah, harganya 85.000 satu roll, isinya kurang lebih 500 biji. Ya, baru kita bagikan kepada yang berhak. Mungkin dari situ ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Itu satu dijawab apa? Ya, satu langsung dijawab aja. Stick untuk buah kayak apa? Hah? Stick untuk buah. Kalau di Masjidil Haram itu tempatnya sandal, Ya. roll. Berikutnya akan dibuka tanya jawab. Dan jawabannya mengatakan kedua sebutkan nama dan keputusan dari masjid. Iya. Terima kasih. Kami dari nama dari Masjid Agung. Yang pertama tadi kaitannya dengan as yang direkomendasikan.
terpal plastik tidaknya jadi yang selama ini memang menggunakan itu. Tapi kami juga menggunakan keranjang bambu ya, keranjang bambu untuk tempatnya, untuk tempat makan. Besek seperti besek itu tapi besar. Kemudian apakah seandainya karena ini banyak dan luas, kalau menggunakan lantai, biasanya kami tidak siap, maksudnya tempatnya yang apa ya, tidak ada. Kalau misalnya di atas dengan daun pisang maupun yang bisa direkomendasikan dari Ustaz Khalid, bagaimana? Kemudian yang berikutnya kalau untuk kesejahteraan ya, nanti sudah menjaga itu ada sate. Jadi sebelum yang tidak sesudah itu kita sudah buat sate untuk pembala yang kemungkinan masih belum itu terdengar suaranya untuk hewan yang lain. Apakah ini juga termasuk bagian dari sementara itu dulu yang kami tanyakan terkait dengan akad yang tadi kita sudah melaksanakan hanya untuk hal sekecil seperti harus bagi berapa itu biasanya yang berkorban itu menyerahkan kepada panitia. Mungkin ini dari kami sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya jawab ya, Pak Riyadi, Masjid Agung. Kalau saya jawab yang kesejahteraan hewan dulu, tempatkan hewan itu jauh dari tempat penyembelihan. Kalau di kampung, pernah saya suruh nyembelih sapi, itu saya suruh pindah nyembelihnya. Jadi kalau di kampung biasanya di sini tempat hewannya, di sebelah itu tempat penyembelihannya. Kalau tempatnya luas, maka paling tidak ditutupi. Pakai apa? Pakai terpal. Kalau merobohkan sapi itu tukang jagal bisa, Pak. Insya Allah aman, asalkan sapi itu jangan sampai terusik. Nah, bagaimana caranya? Hewan itu harus menghadap ke kiblat. Itu secara syar'inya. Jadi untuk kesejahteraan hewan itu tempatnya hewan dengan tempat penyembelihannya jangan dijadikan satu. Ya, habis nyembelih, mama di sini nyembelih, bikin tabir di sini, Pak. Tabirnya pakai terpal saja atau orang yang megangi. Kemudian satunya nyembelih di sini. Yang situ dikerjakan sapi yang dari samping ke sini nggak tahu kalau sampingnya sudah dikuliti. Habis itu ini dikerjakan oleh jagal, ngambil sapi lagi, kalau situ tutup pakai tabir. Itu kesejahteraan hewan mendekati kepada kesempurnaan. Untuk tempat pakai sesek pun juga bisa dari bambu itu, ya. Untuk tempatnya itu langsung pakai tumbu juga bisa. Harganya sekarang insya Allah mungkin sekitar, kalau pesennya banyak mungkin Rp1.000. Jadi daging langsung dimasukkan kepada tumbu, tempatnya kayak tape itu. Jangan besek yang dari plastik, itu tidak boleh. Nah, itu sebetulnya wewenangnya siapa yang melarang itu? Itu wewenangnya Dinas Kesehatan. Makanya kemarin tak suruh datang ke sini, nanti dia yang akan ngecek seluruh masjid yang ada di Kabupaten Kediri. Layak enggak dikonsumsi? Enggak layak, itu enggak boleh. Gitu Pak ya. Atau pakai plastik daging, yang khusus daging itu harganya per bijinya Rp1.200.
Kalau kita pakai yang beli roll-rollan itu per bisnya sekitar 400 rupiah. Ya, mulai sekarang silakan panjenengan pesen dulu lewat online bisa. Ya, untuk tempat pembagiannya Pak, kalau nggak punya tempat seperti masjid di dekat rumah saya itu halaman masjid saya pakai. Loh Pak, nanti lah kotor. Ini kotor bukan najis. Darah ini kotor, tapi apa daging sapi dan kambing itu kotor, tapi bukan najis. Nanti setelah itu dipel lagi, dibersihkan. Mending pakai lantai keramik seperti ini. Ini lebih sanitasi daripada terpal dan plastik. Saya kira itu Pak ya. Mungkin Suaranya masih terdengar. suaranya kalau di bawah jangkaunya tidak keluar suara. Ketika menyembelih hewan, menyembelih kambing itu pas lagi dia tenang, ya, jangan dipegang, wah teriak, dilus-lus di lehernya, dilus-lus dulu, ya. Kalau dia teriak, dilus-lus, dia diem. Kambing atau anu itu kelemahannya di sini. Ketika dipegang sini, ya insya Allah dia akan diem, ya. Jadi jangan sampai menyembelih ketika masih tegar. Jangan menyembelih ketika teriak. Nanti kandungan asam laktatnya akan meningkat dalam daging itu. Asam laktatnya akan meningkat. Sebetulnya kalau menyembelih kambing itu afdolnya itu dirobohkan atau berdiri. Ya, kalau di luar negeri biasanya disembelih ketika dia maju, sembelih. Posisinya seperti ini. Ya, jadi dia maju, disembelih. Saking tajamnya pisau itu Pak ya. Jadi ada tempat sendiri untuk urus penyembelihan. Tapi dirobohkan aja menghadap ke kiblat, dirobohkan, disembelih. Nanti akan saya praktekkan. Jelas Pak? Mungkin yang lain? Yang berikutnya dari Bapak. Mas saya Pak Amari dari Al-Masjid. Ustaz kok gak ninggal tempat ini, apa asik dengan ini? Belum. Yang perkaraannya itu ketika selesai korban belum kemana tidak tahu. Karena mereka makan boleh. Begitu juga tempat daging dan sebagainya. Nah, ketika membutuhkan dana itu sebenarnya dana sementara yang korban itu menyerahkan menyerahkan itu saja, tidak ngasih untuk beli tempat pun daging dan sebagainya. Ini mohon penjelasan. Pak Wahid Al-Masruki. Terima kasih Pak Wahid Al-Masruki dari Masjid Al-Masruki ya. Dan gitu. Makanya akad itu ada Pak. Penyerahan hewan, penerimaan hewan kurban. Itu dijelaskan kepada yang kurban Pak. Ongkosnya untuk kambing sekian, untuk sapi sekian. Karena kulit, kepala, kaki, apapun tidak bisa untuk ongkos. Ya, tidak boleh untuk ongkos nyembelih. Berapa ongkosnya itu? Yang layak, yang pantas. Biasanya sekarang kalau kambing sekitar 100.000, kalau sapi biasanya tukang jagal itu setiap harinya cuma 300.000, tapi kalau momen Idul Adha biasanya dia minta 700.000. Itu ongkos jegale sampai ketok-ketok sampai bagi-baginya, seperti itu Pak. Jadi harus ada akad, harus ada penerimaan, itu Pak. Jadi dananya dari situ, jangan diambilkan dana dari tempat lain. Bebankan ongkos itu kepada pemilik hewan kurban, begitu Pak ya. Mungkin yang lain.
Kemudian dibesarkan masih ada waktu. Setelahnya nanti praktek penyembelihan. Belum sampai aja. Pak Muhammad mau tanya lagi. Untuk daging itu kayak apa sih putih yang lelenya ini? Ada saya bawa. Yang saya bawa untuk dua. Lihat di ini aja plastik untuk daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi oleh anak-anak kalau mungkin sekarang ini kan ada orang yang korban untuk dikirim ke tempat yang jauh. Seperti kita di sini kita kirim ke tempat pedalaman. Gimana itu? Terima kasih Pak Said dari Kediri. Bisa saja kita korban mau dikirim ke tempat pedalaman, tempat desa yang jauh. Yang penting terjadilah akadnya, siapa penerimanya, siapa yang menyembelih, siapa akan dibagikan kemana. Jadi intinya rata-rata orang korban itu dikirim kambingnya hidup ke suatu tempat, tapi tidak terjadi akad. Ini loh Ustaz yang membuat tidak sempurnanya seseorang berkorban itu. Jadi boleh aja, afdolnya korbannya potong aja sendiri, bagi-bagikan sendiri. Dulu ketika saya dulu ditegur sama Ustadz Abu Bakar Basir. Ketika Ustadz Abu Bakar Basir telepon saya, oleh sediakan saya 1 ekor kambing. Oh iya Ustadz, dulu masih belum ada Android ini. Oh iya Ustadz, saya sediakan. Nanti nunggu saya motongnya ya. Apa enggak saya yang motong Ustadz? Ustadz Abu mengatakan jangan. Yang kurban saya, yang motong ya saya. Yang bagi-bagikan ya saya. Jadi afdolnya orang yang kurban itu yang menyembelih yang kurban, yang membagi-bagikan juga yang kurban. Tapi kalau nggak bisa maka pasrahkan kepada ahlinya. Sehingga supaya kita ini sempurna. Begitu Pak Said ya. Jadi boleh dibawa kemana asalkan itu tadi hendaknya yang layak. Mungkin yang lain apa terlalu jelas oleh penjelasnya ini jadi setakon belas. Monggo Pak, biar nggak ngantuk. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panitia kurban, kalau semisal kulit itu saya kumpulkan saya jual, terus saya belikan lagi hewan kurban boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulit itu tidak boleh dijual. Panitia tidak berhak sama sekali menjual kulit itu. Serahkan kulit itu kepada yang kurban. Ini kakinya, ini kepalanya, ini kulitnya, ini dagingnya. Kemudian kulitnya pasti dia mengatakan, sudah kulitnya sampai tak kasih no sampean. Terjadilah akad ini. Disedekahkan. Siapa yang menyedekahkan? Yang kurban, bukan panitianya. Ini yang salah biasanya. Paham ya? Nah, panitia mendapat sedekah dari kurban. Kita apakan? Kita sepakat satu panitia 5 orang, 6 orang ini. Terus ini bagaimana uangnya ini? Oh, kita jual, uangnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Boleh. Jadi panitia sama sekali tidak berhak untuk ngurusi kulit.
Biasalah ngurusi kulit kabeh, iya enggak? Hah? Makanya yang sudah ya sudah. Ya. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in. Ya. Yang terbenak di hatimu, yang engkau sampaikan dengan lisanmu, itu Allah sudah tahu. Maka insya Allah Allah akan memaafkannya. Ya, asalkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan haram ini jangan sampai kita berbuat zalim. Termasuk ngurusi kulit itu juga berbuat zalim. Oleh karena itu panitia ini kembalilah ke jalan yang benar, ya. Selama ini sesat. Yang sesat ini sampai se-Indonesia sesat semua, ya. Oleh karena itu kembali ke jalan yang benar. Mungkin jelas Agil ya. Terima kasih Pak Obat. Iya. Mungkin yang lain silakan. Ya Pak Muhammad silakan. Yang selalu kalau bahwa ada di balik seseorang yang ada, kami ini kan sudah diperlakukan. Terus orangnya kan ada, kami ini sudah disediakan diberikan sama si yang berkaitan dia sudah saya serahkan ke anggota. Karena di sini disediakan, dan itu harus disediakan. Orangnya kan ada. Untuk nyatakannya untuk menghasilkan kulit itu gimana? Begini Pak Muhammad, ketika menyerahkan ke Al-Irsyad, apakah Al-Irsyad tidak ada orangnya? Ya. Saya tanya dulu, kalau Al-Irsyad tidak ada orangnya sama sekali, belen nggak apa-apa, bukan kurban, ini sedekah. Kalau umpamanya dia datang bawa sapi diikat di sini, tinggal pulang. Bukan korban ini, sedekah ini. Ya, makanya Al-Irsyad ada panitianya, diterima, dicatat, ini dinomori kambingnya, hewan kurbannya, namanya siapa, dijadikan berapa, mau dibagikan di mana, itulah namanya terjadilah akad. Yang menyembelih siapa ini nanti? Saya sebagai seorang panitia menyediakan pisaunya, ini pisaunya, yang menyembelih bapak, inilah terjadi akad, jadi menerima hewan kurban. Tapi kadang-kadang masjid gak nerima, pokoknya ditancang, ditinggal. Ini bukan kurban, itu adalah sedekah. Tidak apa-apa, sembelih aja tidak apa-apa. Ya Ustaz ya, dia tidak bilang kok, kita nggak salah. Begitu Pak Muhammad, ya. Yang lain, ini merupakan peluang sebetulnya, peluang daripada usaha, ya. Ustaz, ya. menurut saya itu orangnya nggak ada, tapi dengan hari-hari kurban, ikan itu kan kurban dibagi-bagi kurban. Boleh waktu sedekah. Lah sekarang saya tak umpama saya ini takmirnya Al-Irsyad. Dibagikan maksudnya niat untuk kurban, Boleh. Ini merupakan salah satu peluang, termasuk peluang usaha sebetulnya. Buka RPH di rumahnya masing-masing, menerima penyembelihan hewan kurban dan akikoh. Nah, ya, akikoh pun juga seperti itu. Akikoh itu yang afdol, bapaknya anak itu yang menyembelih. Ya, yang menyembelih bapaknya.
Kalau nggak berani nyembelih, datang lihat. Kalau nggak berani datang lihat, ya meremo. Ojek nemene ya. Saya gitu. Di rumah itu dari dulu saya memang nerima penyembelihan akikoh maupun kurban. Alhamdulillah aku sampai 80 ekor, sampai 70 ekor. Saya potong sampai 3 hari di rumah. Dan sejahtera hewannya, yang menyembelih itu semuanya yang kurban. Kalau orangnya telepon dari Surabaya, ya wis tolong sembelihkan ini kurbanku sama keluargaku. Ya, itulah namanya sudah terjadilah akad. Allahumma taqabbal minhu wa ahluhu. Siapa? Said Bauzir. Ya. Bismillah Allahu Akbar lo. Wis selesai kan? Ya. Begitu dia datang. Nyembelihnya di sini, ngulitinya di belakang, kambingnya nggak tahu, bagi-baginya di samping. Bersih sudah. Masukkan freezer. Saya ambil besok. Oh iya. Masukkan freezer. Apakah takmir harus punya freezer? Harus punya. Ya, mungkin bisanya nyembelih hari ini, bagi-baginya besok pagi. Masukkan freezer semuanya, besok pagi harus dibagi-bagikan. Jangan sampai nyembelihnya pagi, baginya menjelang maghrib. Apa tidak rusak? Apa tidak basi? Oleh karena itu takmir ini ojo enak-enakan kok dari takmir. Uang dari mana beli freezer? Ya uang infaknya masjid, belikan tidak apa-apa. Ya, belikan freezer yang besar. Nyembelihnya pagi sampai sore, baginya maghrib, Pak Nur. Apa gak basi dagingnya? Banyak kan? Kemudian daging sama jeroan jangan dicampur. Plastiki sendiri-sendiri. Ya. Yang lain, monggo silakan. Jangan Pak Agil tok takon. Apa terlalu jelas oleh aku jelasno iki dadi gak ono sing takon belas. Nanti itu katanya. Iya. Itu bisa ditayangkan film. Ustaz Amar bisa ditayangkan film itu, tak kirimi film ya. Yang kemarin Ustaz, yang tadi ya, yang saya ngerobohkan praktek nyembelih di kandang itu. Ya. Nah, itu kan teriak Mas Yan. Itu film tahun 2010. Nah, itu bukan nyembelih, saya cuman praktek aja, saya film. Jadi, nah di saat itulah baru disembelih. Jadi jangan tutupi matanya, pakai telinganya, dia diem. Nah, itu jangkunnya, di bawah jangkun itu kira-kira 1 jari. Nah, jangan di atas jangkunnya, kalau di atas jangkunnya ngorok kambing. Di saat itu asam laktatnya turun. Ya, tetap dipegangi. Begitu dipotong, disembelih, lepaskan ketiga kakinya, pegang kaki yang nanti saya praktekkan. Ketika pisau sudah digorokkan, lepaskan itu sehingga dia mancal-mancal, maka mancal-mancal lopo cepet matinya. Habis itu langsung digantung ke atas. Itu saya tidak nyembelih, cuman praktek tok. Itu loh, ternyata kambing itu dilus-lus itu diem. Sebesar apapun. Nah, kalau itu sudah motong gitu ya. Nah, dilepas,
Setelah itu baru dilepas. Nah, cuma satu tok yang dipegang. Itu yang megangnya itu seperti itu caranya. Nah, setelah itu langsung digantung di situ tempatnya. Sebetulnya di rumah bapak-bapak bisa dipakai untuk itu, menerima jasa penyembelihan hewan kurban dan akikah. Laris insya Allah itu. Nah, langsung digantung seperti itu. Baru dikuliti. Rahasianya kok nggak bau gimana? Karena tangan yang kiri megang kulit, yang kanan pegang pisau. Tangan yang megang kulit tidak boleh megang daging. Itu rahasianya di situ. Jadi kalau tangan kanan pegang pisau, nguliti ini Pak ya, yang kiri kan pegang kulit. Itu yang tangan kiri pegang kulit tidak boleh pegang daging. Ketika nanti tangan kiri pegang daging, cuci dulu pakai sabun, kemudian baru boleh pegang daging. Itu rahasianya. Lebus tidak lebus karena itu. Nanti kita praktekkan. Silakan yang lain. Silakan tanya. Apa? Ya. Apa Pak Khalid ini belum punya istri yang kedua? Itu tanya tidak apa-apa. Silakan. Saya ini bertanya mengenai penyembelihan bagian mana atau yang diputus itu bagian apa tepat pada bawah jagung atau sampai kanan atau sampai kiri atau bahkan pun sampai belakang kepala. Kalau dijelaskan, Waalaikumsalam. Dari MI ya, ini harus. Kalau motong kambing sampai putus hukumnya makruh, nggak boleh. Ya, yang dipotong itu 2 pembuluh darah, 2 pembuluh nadi yang di leher itu ada 2 Pak. Jadi itu kalau itu jaraknya cuma 1 cm dari kulit ini. Ya. Kalau sapi itu yang besar, yang pakai gelambir itu kisaran kurang lebih 3 cm pembuluh darahnya. Maka sudah putuslah ini. Otomatis kerongkongannya putus. Tapi kalau penyembelihannya pas di bawah jangkut, 1 jari kalau untuk kambing itu pas persendian tulang belakang dan tulang kepala. Kalau di atasnya ngorok, di bawah jangkut 2 cm 3 cm tidak pas sambungan tulang belakang dan tulang kepala. Oleh karena itu sempurnanya di bawah jangkut 1 cm, kalau sapi di bawah jangkut 2 cm. Itu cepat mati, salap-salapnya cepat putus. Begitu Pak ya. Jadi jangan sampai dipotong sampai. Kemudian pisau jangan sampai menyentuh tulang. Nah, ini rata-rata begitu. Tidak boleh pisau itu nyentuh tulang. Pisau cukup nyentuh seperti ini. Tidak boleh ditekan gini, saking opo cekak obah. Kalau tanduk, kambing pakai tanduk, maaf Ustaz Amar, kalau sentolope ini ya. Kalau tanduk ini kan ada kayunya, ini dia akan terkunci tanduknya, situ tidak akan bisa bergerak. Kalau jangan pisau itu jangan ditekankan sampai kena tulang belakang apa tulang leher. Jangan Pak, cukup begini aja. Begini aja cukup. Asalkan pisaunya tajam. Tajamnya bagaimana? Ngukur ketajaman tuh kertas ini bisa dipotong, dirajang bisa. Mana Ustaz Amar pisaunya mana? Punya? Iya, coba kita tes di sini. Ya, iya. Jadi ngetes pisau seperti itu. Itu tajam Pak, jangan ditekan, terlalu tekan jangan ya. Kalau ada gelambirnya, ada yang megangi gelambirnya.
Ya, kalau di sini mohon maaf saya tak sini. Ini kalau biasanya kambing atau sapi ini dipegang, ditarik ke sini Pak ya, gelambirnya ini. Kalau nggak ada gelambirnya nggak usah. Saya dulu beli pisau seharga 600.000, namanya Victorinox. Saya pakai menyembelih sapi 8, kambingnya 125 tanpa ngasah. Ya, takmir harus punya itu pisau itu. Silakan beli di online, namanya Victorinox. Untuk ukuran yang paling ideal berapa? Ideal ada yang 30 cm, ada yang 40 cm. Kalau untuk sapi 40 cm. Namanya Victorinox. Silakan di searching di online di Android Anda masing-masing. Tidak tahu sekarang harganya berapa. Dulu saya beli cuma 600.000, yang 30 cm itu saya pakai nyembelih 125 ekor kambing, 8 ekor sapi tanpa ngasah. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada pisaunya. Nah, pisau ini tajam apa enggak? Tak buka Ustaz Muhammad ya. Nah, ini tajam ini. Ya. Tajam. Oke. Ini nanti dipakai untuk menyembelih ya. Dan memang kecil ya pisaunya, tidak besar. Segini aja bisa, sebetulnya bisa untuk kambing yang besar-besar bisa. Ya, jadi motonya seperti ini. Ini tajam sekali pisau ini, luar biasa nih ketajamannya. Saya nggak tahu mereknya apa, nggak tahu Ustaz Samad dari mana ini. Oh gitu ya. Ini untuk peserta ini nanti. Ya. Lagi jawaban Ya. Kalau lihat di YouTube itu kan ada beberapa teknik cara pembelian dorong sama tarik. Nanti kita mohon untuk dipelajari para teknik dorong sama Ya. Yang penting pisaunya, mau didorong mau ditarik itu yang penting ketajaman pisaunya. Coba pisaunya Ustaz Amar ini panjangnya itu cuma 10 cm Ustaz Amar ya. Coba panjangnya 40 cm, itu bisa untuk tarik, bisa untuk dorong. Yang dimaksud 10 cm ini cuma ininya, kesini aja. Ini cuma 12 cm. Kalau 24 cm 2 kalinya ini. Sebetulnya bisa untuk motong sapi. Nek berani. Ya, intinya kalau sapi sudah dirobohkan, sudah dipegang, ya, kepalanya sudah didanakkan ke atas begini, gampang sekali cara penyembelihannya. Ya, dulu ketika saya masih kecil, abah saya ketika saya masih SMP kelas 1 diperintahkan sama abah saya untuk nyembelih sapi. Saya bilang nggak bisa, gurung dilakoni ngomong nggak bisa. Ayo. Berangkat, kerjakan, siap komandan. Dulu saya didikannya seperti itu. Jadi abah saya memang dulu pondok kejem titik. Begitu ya. Mas ya, nanti mau pakai apa? Silakan. Ini cuma pisaunya sudah wedi Ustaz saya ini. Ya. Ustaz Amar gowone kaya ngene iki. Saya kira gitu. Ada lagi Pak Agil. Pelatihan. Untuk pembagian korban ikan korban yang afdal itu gimana? Ada kayak over, ya. Satu itu. Yang kedua, pembagian korban ini yang lebih afdal dalam lingkungan sekitar itu
Terima kasih Ustaz. Afdolnya itu tanya kepada pemilik hewan kurban. Kadang-kadang panitia cuma nyembelihkan tok, merawat tok, hasilnya langsung diberikan kepada yang kurban. Ya, kenapa? Afdolnya yang bagi dagingnya ini yang si kurban. Afdolnya. Tapi kalau si kurban mengatakan sudahlah terserah mau dibagikan, biar takmir yang bagi-bagikan, itulah terjadi akad. Maka takmir bekerja sama dengan RT RW setempat. Mana orang-orang yang layak dibagikan hewan kurban ini? Siapa saja yang punya datanya itu biasanya pihak dari desa. Seperti yang saya lakukan di setiap tahun itu, kita bagikan, kita keliling desa, kita koordinasi dengan kepala dusun. Kadang-kadang kita ngasih 2 bagian, 1 rumah. Bahkan 1 rumah kita kasih 3 bagian. Masing-masing bagian daging sapi itu kita timbangi 1 kilo 1 kilo. Kenapa kita kasih 3 bagian? Karena 1 rumah ada 3 keluarga. Kadang-kadang 1 rumah anaknya 9. Yang anaknya 2 kita kasih 1 bagian. Itulah tugasnya takmir. Karena takmir adalah pembantu jamaah. Kelak Allah akan memperhitungkan apa yang dilakukan oleh takmir itu. Begitu, Akil ya. Iya, silakan Pak. Yang pertama terkait dengan yang tadi saya kaitannya dengan yang pernah kita alami, yaitu yang umum, yang terkait dengan kulit, kemudian kaki, kepala, walaupun sudah diangkat itu rata-rata si korban sudah menyerahkan kepada panitia. Pada akhirnya karena kami di Jakarta itu kan banyak, dan itu dari kebijaksanaan kami panitia biasanya kita berikan dan malah kami itu kepada yang itu makan gitu. Jadi tapi tidak pada kumpul dari 1 orang tapi sekitar tetangga, kemudian ada yang biasa berkontribusi dengan masjid. Itu yang pertama yang terkait belum sekian apa ya, kita melaksanakan amanah. Yang berikutnya terkait dengan tambahan dari beberapa tadi. Ternyata seperti saya kemudian saya punya kita masjid, selain kami dari panitia, ada yang bantu-bantu. Itu ada dibagi, kemudian dia juga berhak mendapatkan jatah daging yang karena fakir atau miskin itu. Nah, khawatir yang bertanya tadi, khawatir lebih. Itu yang ketiga yaitu terkait yang malah beban yang dilaksanakan di lembaga itu kan juga mengelola, selain memang ada korban sapi dari sisi orang, ada yang korban dari siswa yang terkumpul di kumpulan siswa sekian banyak sehingga mendapatkan sapi sekian ekor dan sebagainya. Tadi sebenarnya sedekah, kalau dicampur tidak apa. Itu kami sudah merasa lega karena bukan kategori korban, sehingga kami kalau melaksanakan tidak terlalu banyak aku berusaha. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak
Pak Riyadi masih Agung. Yang pertama, yang penting akadnya Pak. Ketika takmir menerima hewan kurban itu terjadilah akad. Mau dibagi bagaimana Pak ini Pak? Ini kambing apa hewan kurbannya sudah saya terima. Kurbannya siapa? Penyembelihnya nanti kalau bisa Bapak. Loh saya tidak bisa Pak. Tidak berani Pak. Saya bisa ini gede-gede. Kau beli aku. Ya kalau tidak bisa nanti panitia kita ada tukang jagalnya, kita nanti yang nyembelih. Kemudian pembagian akad ini sampaikan kepada pemilik hewan kurban itu tadi. Mau dibagikan di mana Pak sapi ini? Apa di sini cuma dipotong-potong itu diplastiki kemudian diserahkan lagi? Ini terjadi akad Pak. Kalau si kurban mengatakan ya sudahlah, nanti saya cuma butuh 10 kilo saja. Serahkan 10 kilo itu, kemudian sisanya panitia boleh membagikan. Kemudian kurban sapi 7 orang itu sebetulnya ijtihad ulama. Ulama mana? Ulama sini saja. Begitu Ustaz Maria. Sapi 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu ijtihad ulama, patungan karena dikiaskan bahwa sapi satu itu sama dengan 7 ekor kambing maupun domba. Sebetulnya kalau kurban onta atau sapi 1 orang ya 1. Oh, punya uang kok. Nah, saya mau kurban 50 ekor sapi, oh, saya punya uang, tidak apa-apa. Ya. Tapi satu keluarga kadang-kadang dalam keluarga itu 7 orang. Akhirnya patungan, anaknya, mantunya begitu saja, mertuanya jadi 1, patungan 3,5 juta kita belikan seekor sapi. Nah, menyembelihnya bagaimana? Allahumma taqabbal min siapa sebelum di depan sapi, jangan ribet. Ya, biasanya buengong Ustaz ini biasanya kadang-kadang. Yang tukang sembelihnya, Allah, Bismillah kurbannya niki Pak, niki. Baca itu di luar, ya sudah kan, sudah niatkan sapi itu satu persatu sebutkan Allahumma taqabbal min siapa ini wa ahli wa ahlu Bismillah Allahu Akbar, datang bawa pisau sembelih. Ya, untuk patungan, urunan dan sebagainya sekolah-sekolah itu bukan kurban, itu adalah sedekah. Hendaknya sekolahan itu menyampaikan kepada wali muridnya bahwa sekolahan ini ada panitiaan kurban bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berkurban, kami menyiapkan sarana dan prasarananya. Seperti itu. Hendaknya dikasih surat edaran kepada sekolahan. Itu salah satu pembelajaran. Bukan sekolahan mengajari urunan 50.000 untuk kurban. Itu bukan untuk kurban tapi untuk sedekah. Ya, saya kira itu ya apanya pembagian kulit, yaitu tadi kulit terjadilah akad pada awal Pak. Ya, kalau sudah dari awal yang kurban tadi sudah kulitnya saya serahkan pada panitia, nah itu terjadinya namanya sedekah antara kurban kepada panitia. Ini terserah panitia. Panitia mau kebijakannya apa? Oh, ini kita kumpulkan uangnya. Nanti kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, itu boleh. Ini termasuk ijtihad daripada panitia. Yang membantu itu dikasih tidak apa-apa. Mungkin lebih tidak apa-apa. Ya, tapi kan ada ongkosnya Pak. Ongkos penyembelihan hewan kurban. Sukarela. Nah, ya. Mending tarik ongkos saja untuk menghindari sesuatu yang tidak benar. Jadi ketika terima hewan kurbannya bilang Pak ini untuk kambing 1 ekornya 100.000 atau 200.000. Untuk apa? Untuk sarapannya panitia, untuk beli kopinya, mungkin yang suka rokokan dan sebagainya, beli ininya dan sebagainya, untuk sarana dan prasarana kegiatan di masjid tersebut. Jangan sampai kegiatan itu mengambil uang infak. Ya, lagi ya kurban tanpa kepala, kurban tanpa ongkos. Saya kira gitu Pak ya.
Saya kira sudah seperti itu, kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah memberikan suatu rezeki yang sangat luar biasa. Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan semuanya. Kami berharap kepada Allah di hari ini sampai yang akan datang kita selalu dalam keadaan yang lebih baik. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita praktek di belakang.